Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Adriana Sri mana? Amanda, Arifa, Aziza, Bobby, Evan, Excel, Fabio, Fatma, Fiona, Hafiza, Jehan, Keisha, Kayla, Latifa, Maulana absen, Monik, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Rafa, Muhammad Rafi, Evan, Ridwan, Ridwan yang sama Maligo itu ya? Nabil, Nadifa, Najwa, Tuti, Renata, Safira, Salwa, Sofi, Syakira, Alia, Zaskia. Sebelum kita mulai, mejanya harus dirapikan terlebih dahulu. Sampah-sampah yang ada di bawah meja tolong dibuang. Sudah bersih semuanya, biar mancing nggak ada sampah lagi. Kita mulai. Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Masih ingat? Masih ingat sistem saraf? Renata tahu sistem saraf? Amanda, Syakira, baik sistem saraf, jaringan kompleks yang mengatur seluruh aktivitas tubuh. Ada yang lain? Excel? Sama? Dan berarti sistem saraf ini merupakan sistem yang memiliki jaringan kompleks, di mana sistem saraf ini mengatur semua aktivitas dalam tubuh, baik aktivitas pergerakan maupun yang metabolisme tubuh kita. Kemudian kelainan yang mengaruhi sistem saraf ini apa aja? Minggu lalu kita sudah belajar tentang ini. Kelainan pada sistem saraf apa aja yang terjadi? Bro, boleh. Apa lagi? Epilepsi. Terus penyakit pada tangan itu gangguan. Ya apa? Enggak, apa namanya? Apa? Enggak, yang lemot. Man? Ada ingat? Nah, kelainan pada sistem saraf ada yang masih ingat yang di depan.
mengakibatkan rasa nyeri dan sakit yang menggentar pada bagian leher dan mulut. Kan? Nah, sekarang sesuai dengan materi sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari materi tentang Sistem hormon. sistem hormon. Apa hubungan sistem saraf dengan sistem hormon? Fabio, apa hubungan sistem saraf dengan sistem hormon? Dapat? Si Amanda udah jawab. Apa tadi Amanda? Dengan sistem saraf. Nah, hubungan antara sistem saraf dengan sistem hormon ini sebegitu erat, yaitu dia berkoordinasi atau bekerja sama untuk mengatur aktivitas dalam tubuh. Pernah kalian mendengar istilah orang telat haid itu disebabkan oleh hormon? Pernah kalian dengar misalnya kalian stres, ada hormon yang menyebabkan stres, menaikkan berat badan? Apa nama hormon yang menyebabkan berat badan naik? Apa hormon tubuh yang menyebabkan hormon insulin? Mengapa hormon insulin itu mengakibatkan berat badan kita naik? Apa itu hormon insulin? Pankreas, kadar gula di dalam tubuh. Pasti aku sebut Amanda. Jadi hormon yang mengakibatkan berat badan naik itu yang merupakan hormon insulin. Karena hormon insulin tersebut dihasilkan oleh pankreas untuk memasukkan gula di dalam tubuh. Kami yang masih berada di luar sana silakan masuk kelasnya masing-masing. Sekarang tanggal berapa? Materi kita tentang sistem hormon. Sudah pada kita hari ini? Suara. Nah, tujuan pembelajaran kita menganalisis mekanisme dan fungsi hormon melalui penafsiran informasi dan hasil penelitian tentang kelainan dan gangguan pada hormon. Kemudian menganalisis kelainan dan gangguan pada hormon berdasarkan analisis gangguan sekunder. Yang membuat berat badan kita naik itu merupakan hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas sehingga menghasilkan gula di dalam darah lebih banyak, itulah menyebabkan kita berat badan kita naik. Contohnya ketika meningkatnya hormon insulin itu saat kita stres. Pernah nggak ada yang stres tapi kerjanya makan mulu? Renata, kalau misalkan stres katanya kerjanya makan berarti nanti bisa mengakibatkan obesitas itu. Sekarang nggak? Ada nggak pernah dengar hormon itu yang mengakibatkan misalnya ini pada perempuan bagian bokongnya makin membesar, itu biasanya disebabkan oleh hormon apa? Balik tadi, hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi. Kalian tahu hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi bagian sini memang jenisnya apa? Ada apa? Estrogen
fungsi antara pria dan wanita itu akan terganggu. Setiap hormon tersebut memiliki fungsi dan cara kerjanya masing-masing. Kalau salah satunya terkena gangguan, maka akan mengakibatkan gangguan pada organ tubuh kita yang lainnya. Dan kita akan mulai proses pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah bagi kelompoknya dari pembelajaran sebelumnya. Kita akan menggunakan model pembelajaran group investigation dengan menggunakan digital map sebagai evaluasinya. Silakan ikuti kelompok masing-masing, tapi sekarang ini kita bedakan. Kita duduknya kelompok letter U. Ya, di sini 1, 2, 3. Kita ada 6 kelompok kan? 4, 5, 6. Silakan ke kelompok masing-masing. Kita akan lakukan pemilihan topik masing-masing ketua kelompok. Silakan bersedia. Suara kelompok 6. Kelompok 1 gangguan pada sistem hormon, kelompok 2 sekresi hormon pada manusia, kelompok 3 karakteristik kelenjar endokrin, kelompok 4 konsep sistem endokrin, kelompok 5 jenis kelenjar endokrin, kelompok 6 propagasi fungsi jenis kelenjar endokrin. Ketua kelompok, silakan membagi tugas anggota. Menuliskan tugas anggotanya pada perencanaan tugas. Udah kalian mencari
Bobby. Bos. Silakan kelompok terakhir kelompok 4 tampil presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil investigasi dari kelompok kami yang dengan topik yang kami pilih yaitu konsep sistem endokrin. Perkenalkan, saya Amanda Tamisa Pemera sebagai moderator. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang menginginkan bukti motor, silakan berkata sebagai dan lagi bagi Anda yang menginginkan bukti motor yang terakhirnya warna hijau, harap diadakan sebagai dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung ke dalam darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Dua, komponen utama sistem endokrin. Satu, kelenjar hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Dua, kelenjar pituitari atau hipofisis disebut master gland yang mengatur kelenjar endokrin lain. Tiga, kelenjar tiroid mengatur metabolisme tubuh. 4. Kelenjar paratiroid mengatur kadar kalsium dalam darah. 5. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. 6. Pankreas mengatur kadar gula darah dengan hormon insulin dan glukagon. 7. Kelenjar reproduksi testis dan ovarium menghasilkan hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron. fungsi hormon. Hormon bekerja sebagai pembawa pesan kimiawi yang mempengaruhi aktivitas organ dan jaringan target. Kerja hormon kesukaan lambat yang bertahan lama, berbeda dengan sistem saraf yang bekerja cepat dengan sifat yang membuat
Pokoknya seputar sistem hormon. Silakan lagi Pak. Berdiri. Ya. Apa yang mempengaruhi hormon pada sistem produksi energi? Bagaimana yang hormon dulu? Bagaimana jika sistem endokrin menghasilkan hormon yang berlebihan dan bagaimana jika dia menghasilkan hormon yang kekurangan bagi tubuh kita? Perkenalkan, nama saya Rafael dari kelompok 6. Ingin bertanya apa yang akan terjadi jika kelenjar tiroid yang produksi hormon tiroid secara berlebihan. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Aziza. Terima kasih Aziza dari kelompok depan. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang ditontonkan oleh Bapak akan dijawab oleh Ayu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana jika sistem endokrin menghasilkan hormon yang berlebihan? Jika hormon berlebihan dapat menyebabkan seperti gangguan gigantisme atau gangguan yang berlebihan dan hipertiroidisme, tiroid yang terlalu aktif, menyebabkan kelebihan hormon kortisol. Dan kalau misalkan hormon yang kurang juga bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan dismotiroidisme, tiroid kurang aktif, atau diabetes insipidus, kekurangan hormon ADH. Hormon yang tidak seimbang akan mempengaruhi kerja organ tubuh dan metabolisme secara menyeluruh. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir saya akan menjawab dari Excel. Apa yang terjadi jika kelenjar tiroid memproduksi hormon secara berlebihan? Nah, ini disebut hipertiroidisme. Gejalanya bisa meliputi yang pertama, detak jantung cepat secara berlebihan, berat badan turun drastis, mudah cemas atau gugup, keringat berlebih dan tidak tahan panas, tangan gemetar, dan mata menonjol seperti keluar. Hipertiroidisme bisa disebabkan oleh gangguan autoimun, tumor, atau peradangan pada kelenjar tiroid. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana? Baiklah, kami tutup sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya presentasi dari kelompok lagi, kelompok laki, silakan kerjakan evaluasinya dan mappingnya sesuai dengan topik ini. Ada 6 topik, kerjakan sekarang. Dengan
berakhirnya tugas mind mapping tadi, Ibu mau mengakhiri pembelajaran, tapi sebelum kita akhiri, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini mengenai tentang sistem hormon? Fatma? adalah sistem pengatur tubuh yang terdiri dari bagian-bagian yang menghasilkan hormon. Hormon-hormon itu dilepaskan ke dalam aliran darah dan bergabung sebagai pembawa persepsinya untuk memantau berbagai jenis tubuh yang berkebutuhan, kondisi dan kondisi suasana hati dan keseimbangan. Nah, kasih aplaus buat Fatma. Jadi, sistem hormon ini merupakan sistem tubuh yang menghasilkan hormon-hormon pada setiap organ tubuh yang berfungsi untuk mengatur kerjanya organ di dalam tubuh. Kemudian, sistem hormon ini apabila sistem hormon terganggu atau berkurang atau lebih, itu akan mengakibatkan gangguan pada sistem organ. Kalau misalnya adanya hormon berlebihan, maka akan membuat pertumbuhan kita lebih cepat. Begitu juga kebalikannya, kalau hormon ini kurang, maka pertumbuhan akan terganggu. Jika kelebihan hormon tiroid, maka akan mengakibatkan kanker, kelenjar, ada kelenjar tiroid, pernah dengar? Kelenjar tiroid itu pada tenggorokan. Nah, itu kelenjar kening. Kemudian, yang pada itu, kalau setiap kita itu memiliki kelenjar. Jadi kalau misalkan kayak kelenjar getah bening itu kalau meradang, badan panasnya tinggi, maka baru terjadi bengkak kakinya. Tapi kalau misalkan tidak, itu tidak akan bengkak karena itu akan mengatur fungsi dari organ tubuh kita, mengatur seperti panas tubuh, suhu tubuh. Nah, kemudian dapat diinfokan lagi siapa? Sofi. Ya, siapa Sofi? Pak. Apa? Namanya gimana? Gimana? Coba ulangi lagi. Efeknya bisa tahan lama. Sistem hormon ini ada hubungannya sama sistem saraf kata Sofi. Jadi sistem hormon dengan sistem saraf ini bekerja sama untuk menjaga cara kerja organ di dalam tubuh kita. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai sistem hormon pada pertemuan kita terakhir ini? Nggak ada yang mau ditanyakan? Bagaimana sistem hormon pada perempuan dan laki-laki? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kemarin siapa namanya Agifari? Apa namanya kemarin ditanya? Penyakit pada tuberkulosi. Nah, waktu itu nggak jawab, pernah bertanya ke ibu. Tubertomi. Nah, tubertomi. Itu merupakan gangguan pada saluran tuberkulosi yang mengakibatkan pada tuberkulosi tersebut mengalami gangguan sehingga dipotong dan tidak dapat menghasilkan anak lagi. Dan sistem hormon ini sangat mempengaruhi organ sistem reproduksi laki-laki maupun pria. Ada hormon LSH, FSH, progesteron dan satu lagi yang pada hormon perempuan apa? Kelompok Ladipa, hormon pada perempuan reproduksi wanita. Hormon pada sistem reproduksi wanita. Nah, itulah saja. Apa hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi wanita? Hormon yang mempengaruhi reproduksi pada wanita adalah Hormon apa? Hormon apa? adalah hormon estrogen dan progesteron. Kemudian gangguan pada sistem hormon ini ada lagi kelebihan hormon insulin yang akan menyebabkan obesitas pada individu. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Nah, tidak
pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, aku mau kasih penghargaan kepada kelompok terbaik pada pertemuan ini, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4, silakan maju satu orang. Ya. Silakan kumpulkan LPS-nya. Dan barang kerjanya mana? Silakan dikumpulkan. Mana? Ya.